Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa ketemu di pendopo Desa Gunung Slawi dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kami berharap pertemuan ini akan mendapatkan manfaat yang besar, terutama kepada para calon KPPS dari yang semula belum dapat kepastian hukum legalitas. Mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan legalitas. Sebelumnya kami mengenalkan diri, kami seperti film dan pilpres kemarin, kami tetap posisi ketua panitia pengawas pemilu, sekarang ditambah kada, jadi Panwaslu Kada Kecamatan Lobener, beda kada ya. Malam ini kami didampingi salah satu anggota kami, Bapak Walino. Tolong Pak Walino berdiri, serta Staf Umum Bapak Ahid Anwar yang sekarang pegang kamera. Pak. Tadi moderator mengatakan bahwa ini sambutan, tapi kira-kira Pak, lamunan jarak waktu rada senggang apa? Ya. Ibarat polisi mah sosialisasi Pak ya. Jadi sadurunge bekerja, sadurunge kerja, bagusnya sosialisasi, terutama pidana-pidana pemilu, sehingga ketika seseorang itu terjerat pidana pemilu tidak kaget, artinya kita sudah memberi sosialisasi dari awal. Tahapan pemilu kada yang tinggal satu langkah lagi adalah kampanye Pak. Secara teori kampanye itu adalah menarik minat atau menarik simpati kepada calon pemilih untuk memilih para pasangan calon, itu secara ringkasnya. Sementara materi kampanye yaitu berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja. Ini unsur-unsurnya Pak. Jadi kalau penyampaiannya tidak lengkap berarti boleh dikatakan belum dikatakan berkampanye. Kampanye sendiri diikuti oleh juru kampanye atau pelaksana kampanye, peserta kampanye yaitu masyarakat, dan petugas kampanye. Kampanye bentuknya berupa pertemuan terbatas atau biasa disebut kampanye tertutup, dan ada juga kampanye terbuka. Bisa juga dengan berdialog, bersosialisasi, bisa juga dengan memasang atribut atau berupa baliho, berupa alat-alat peraga di tempat umum yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kalau mengingat peserta, ada beberapa itu selain dalam rangka job kerja. Kedua, PNS yang menggunakan seragam itu tidak boleh, kecuali PNS yang tidak menggunakan seragam itu dibolehkan, dan PNS yang tidak menggunakan fasilitas negara seperti kalau Pak Polri itu motor dinas banyak, itu dalam kampanye tidak boleh dibawa Pak, jadi pakai motor pribadi. Sementara pelaksana kampanye mutlak juga tidak dibolehkan, itu adalah PNS Pak. Pelaksana atau juru kampanye itu PNS sama sekali, baik berpakaian PNS maupun berpakaian preman, itu tidak boleh. Juru kampanye itu yang megang mic di atas panggung, baik dia itu pakai seragam maupun tidak pakai seragam, itu tidak boleh. Kalau peserta masih dibolehkan dengan syarat tidak menggunakan seragam dan tidak menggunakan fasilitas negara. Sementara pemasangan atribut, ada beberapa tempat yang menurut aturan tidak boleh dilakukan pemasangan, diantaranya tempat ibadah, baik berupa mushola, masjid, berupa gereja dan sebagainya, itu tidak boleh dipasang alat peraga. Tempat pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tempat pemerintahan atau kantor pemerintahan, baik pemerintahan dari mulai desa, kecamatan,
BUMN, BUMD itu tidak boleh. Dan tempat swasta yang tidak diizinkan oleh pemiliknya itu juga tidak boleh, kecuali pemiliknya mengizinkan. Selanjutnya, kami dari Panwas ini Pak, tidak ada artinya tanpa ada dukungan dari masyarakat Pak. Jadi kami ini membuka diri untuk menerima laporan, pengaduan dari masyarakat. Bisa juga dari peserta pemilu, yaitu calon atau tim kampanye, bisa juga dari pemantau pemilu. Biasanya dari kelompok mahasiswa yang mereka dibekali surat tugas. Dan ada tata cara, ini beda dengan pileg dan pilpres Pak. Jadi tata caranya itu, yang beda itu jangka waktu. Kalau pileg pilpres itu 3 hari setelah penemuan atau terjadinya kasus tindak pidana pemilu. Tapi untuk pilkada ini rada dawa Pak, seminggu. Jadi seminggu masih bisa diterima atau ditindaklanjuti. Tapi kalau lewat 1 minggu, pengalaman kemarin datang ke kantor Panwas mengadukan, ditanya saksinya, ya nggak bisa mendatangkan saksi 2 orang, dibuktikan dengan fotokopi KTP. Ini yang susah, dan ini cacat hukum, artinya tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, untuk selanjutnya yang sangat penting Pak, tolong disimak, ini pidana pemilu Pak. Pidana pemilu, karena ini akan hukumannya lumayan juga. Kalau melihat secara umum itu maksimal sampai 72 bulan ditambah denda 72 juta, ini maksimalnya. Jadi lawan dibanding nyolong kebo Pak, lebih berat Pak.